Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk generasi hebat SMP Negeri 1 Kebak Kramat. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar walaupun melalui video sederhana ini. Anak-anak hebatku, sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan adalah hal utama. Jagalah kesehatan, mengingat saat ini coronavirus masih mewabah. Lakukan perlindungan diri dengan cara 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Anak-anak hebatku, pada kesempatan ini kita akan belajar teks persuasi dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, setelah mengikuti pembelajaran melalui daring ini, kalian dapat menyebutkan informasi yang terdapat pada teks persuasi, menemukan struktur teks persuasi, dan menemukan unsur kebahasaan teks persuasi. Selain itu, setelah mengikuti kegiatan belajar ini, diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa disiplin dan berpikir kritis. Anak-anak, silahkan kalian mengamati bagian proses pembelajaran berkaitan dengan teks persuasi berikut ini. Kali pertama, kita nanti akan mengamati dan membaca teks persuasi. Pada langkah ini diharapkan kalian nanti mempunyai gambaran terkait dengan teks persuasi. Ya. Setelah kalian memiliki gambaran tentang teks persuasi, maka kalian akan menggali isi dari contoh teks persuasi tersebut. Tujuannya agar kalian mengetahui dan memahami juga sebenarnya apa yang dimaksud atau yang dibahas dalam teks persuasi tersebut. Berikutnya, kalian akan mempelajari bagaimana struktur teks persuasi dan kebahasaan teks persuasi. Namun untuk pertemuan ini kita akan membaca teks persuasi, lalu menelaah isi teks dan menentukan struktur teks. Sedangkan kebahasaan teks persuasi akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak, silahkan kalian baca kutipan teks berikut ini. Manfaat berjalan kaki. Apakah Anda senang berjalan kaki? Jika iya, maka selamat. Anda termasuk orang yang menerapkan hidup sehat. Dengan berjalan kaki, Anda sudah melakukan olahraga dalam kategori ringan. Meski begitu, olahraga ringan ini memberi kontribusi sebesar 40%. Masih banyak orang yang menyepelekan
bahkan meragukan manfaat dari berjalan kaki. Padahal dengan berjalan kaki, Anda bisa melancarkan sirkulasi darah. Dengan berjalan kaki selama 30 menit dalam sehari bisa menurunkan risiko penyakit jantung sebanyak 40%. Detak jantung akan berdetak lebih cepat saat berjalan kaki. Ketika detakan mengencang, jantung pun menjadi lebih kuat dan bisa meningkatkan sirkulasi darah. Aktivitas seperti ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Berjalan kaki menuntut orang untuk tetap bergerak sehingga bisa menurunkan kadar lemak dalam darah sehingga kolesterol pun berkurang. Mulailah melakukan kegiatan seperti ini untuk menjaga kesehatan Anda. Lakukan dengan memulai berjalan kaki dari rumah ke depan kompleks, ke tempat kerja, ke warung, ketika pergi sekolah, dan lain-lain. Anak-anak, dari teks yang telah kalian baca tadi, ya, memiliki judul manfaat berjalan kaki. Teks tersebut memberikan informasi bahwa untuk menjaga kesehatan, kita bisa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Anak-anak, berdasarkan kutipan teks tadi, maka kita berusaha untuk mencari pengertian mengenai teks persuasi. Dapat disimpulkan bahwa teks persuasi teks yang berisi saran, ajakan, atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat oleh argumen. Jika kita melihat teks manfaat berjalan kaki, maka di sana tadi akan dikemukakan apa yang dibahas dalam teks tersebut. Lalu pendapat-pendapat terkait dengan masalah yang dikemukakan dan adanya ajakan untuk berbuat, seperti hal yang dibicarakan baik secara eksplisit maupun implisit. Anak-anak, kita lanjutkan untuk ciri-ciri teks persuasi. Teks persuasi ini memiliki ciri-ciri, misalnya ya anak-anak, teks ini berusaha untuk meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, tulisan ini biasanya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, anak-anak, untuk meyakinkan pembaca, maka teks persuasi membutuhkan adanya data dan fakta. Ciri yang ketiga, ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, menganjurkan, menghimbau untuk melakukan sesuatu. Ya, anak-anak, pada teks persuasi, ajakan bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, hendaknya, hindarilah, dan lain-lain. Kalau secara tersirat, maka ajakan tersebut dinyatakan dengan tidak langsung. Kita harus mampu memahami kalimat
yang ada di dalam teks. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Ya. Jadi untuk yang keempat itu menghindari konflik itu karena untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Anak-anak, pendapat atau fakta digunakan dalam teks persuasi bertujuan untuk memengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakan dari penulis. Anak-anak, berikut disajikan adanya fakta. Anak-anak, fakta itu diartikan sebagai sebuah kenyataan Di dalam kalimat fakta bisa ditemukan informasi tertentu yang bisa dicoba untuk dibuktikan. Fungsi utama dari hadirnya fakta dalam sebuah teks persuasi untuk memperkuat sebuah argumen atau opini yang ditulis oleh penulis dalam sebuah tulisan. Nantinya fakta ini akan mampu membuat para pembaca merasa yakin terhadap opini yang disampaikan oleh penulis. Berkaitan dengan fakta, fakta itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, anak-anak, dapat dibuktikan kebenarannya. Berisi data-data yang sifatnya itu kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, bersifat objektif, yaitu data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Anak-anak, biasanya fakta itu dapat menjawab rumus pertanyaan 5W 1H atau biasa disebut dengan adik simbah. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Itu ciri fakta. Lalu informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Berikutnya adanya saran. Ya, anak-anak, saran itu merupakan pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Itu saran. Kalimat saran itu biasanya ditandai kata sebaiknya, hendaknya, atau seharusnya. Lalu adanya ajakan. Ajakan itu berarti kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat berarti pula anjuran, imbauan untuk melakukan sesuatu. Ajakan ini biasanya menggunakan kata-kata misalnya marilah. Berikutnya anak-anak adanya bujukan dalam sebuah teks persuasi. Bujukan merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan itu adalah benar. Berikutnya adanya arahan. Arahan itu merupakan petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu. Oke, anak-anak, jenis-jenis paragraf persuasi, ya, itu ada persuasi politik, ya, lalu ada pendidikan, ada advertensi, dan ada propaganda. Persuasi politik biasanya dipakai orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Lalu yang kedua, persuasi pendidikan digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Paragraf ini biasanya berupa imbauan, anjuran, motivasi, atau panduan. Biasanya paragraf yang berjenis pendidikan itu digunakan oleh guru untuk memengaruhi anak didik mereka supaya giat belajar.
Jenis berikutnya adalah paragraf yang ketiga adalah paragraf advertensi. Itu merupakan paragraf yang dibuat untuk tujuan komersil yang digunakan oleh produk-produk tertentu untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada para konsumen. Persuasi advertensi bertujuan untuk memasarkan barang atau jasa sehingga konsumen mau membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Paragraf ini sering disebut juga dengan iklan. Iklan yang baik biasanya bisa merangsang atau memengaruhi konsumennya untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya. Lalu anak-anak, untuk jenis berikutnya yang terakhir adalah jenis persuasi. Nah, persuasi propaganda biasanya menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan agar pembacanya mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf oleh penulis ya di dalam paragraf tersebut mestinya. Persuasi propaganda banyak ditemukan di media-media cetak seperti majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Anak-anak, berikutnya propaganda dalam biasanya itu digunakan dalam kampanye karena isi kampanye biasanya berupa informasi atau ajakan anak-anak. Anak-anak, berikut kamu bisa melihat bagan yang ada di sini. Ini adalah struktur teks persuasi ya. Adanya pengenalan isu merupakan struktur teks yang berisi pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan. Dalam kata lain, bagian yang memperkenalkan masalah yang akan dibahas pada teks tersebut. Nah, itu adalah pengenalan isu. Berikutnya ada argumen. Argumen itu pendapat, yaitu pendapat penulis terkait tentang masalah yang dibahas pada bagian sebelumnya, yaitu pada pengenalan isu tadi. Pada bagian ini boleh merupakan rangkaian argumen, maksudnya beberapa argumen. Berikutnya ada pernyataan ajakan. Bagian pernyataan ajakan itu merupakan inti dari teks persuasi. Pada bagian ini berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan dorongan ini bisa dilakukan secara tersurat, disampaikan secara langsung dalam teks dengan menggunakan kata-kata misalnya ayo, marilah, dan lain sebagainya. Dan secara tersirat, ajakan tersebut tidak disampaikan secara tekstual dalam teks. Berikutnya adanya penegasan ulang. Sesuai dengan namanya, penegasan ulang itu penegasan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat, lalu mempengaruhi pembaca dan pendengarnya untuk benar-benar mengikutinya. Itu tadi adalah struktur teks persuasi. Anak-anak, ini adalah contoh ya anak-anak. Ini adalah contoh untuk teks persuasi. Coba silahkan kalian baca. Anak-anak, kamu bisa melihat ini adalah paragraf yang merupakan bagian pengenalan isu. Anak-anak bisa kalian lihat. Kalian baca anak-anak. Paragraf ini berisi kekayaan tradisi,
dan ragam kesenian Indonesia. Ya. Karena isinya berkait dengan isu atau masalah, maka ini masuk ke bagian pengenalan isu. Mengapa? Karena di paragraf ini memuat masalah yang menjadi dasar teks yang akan dibahas berikutnya. Coba lanjut pada paragraf berikutnya. Anak-anak coba pahami, kalian pahami paragraf ini, anak-anak. Ya, mayoritas permainan tradisional mengajarkan kebersamaan dan membangun relasi sosial karena tidak bisa dimainkan sendiri. Hingga kini sejumlah permainan tradisional masih hidup dalam masyarakat. Layang-layang merupakan jenis permainan paling populer. Diikuti petak umpet, kelereng, congklak, dan mainan tali. Paragraf ini berisi pendapat kelebihan permainan tradisional, yaitu mengajarkan kebersamaan dan membangun relasi. Ya, untuk itu, karena teks ini berisi mengenai pendapat, maka termasuk argumen. Berikutnya masih dalam bentuk argumen. Coba kalian perhatikan isi dari teks ini, ya. Sekolah dan keluarga harus memberi tempat untuk melestarikan permainan yang lahir dari kreativitas masyarakat dan alam sekitar tersebut. Apalagi perkembangan teknologi dan internet seperti gawai dan PlayStation yang lebih individual, cara bermainnya perlahan-lahan mulai menggeser permainan tradisional dari dunia anak-anak. Jika kalian perhatikan bahwa isi paragraf itu merupakan bahwasanya sekolah dan keluarga itu diharapkan dapat melestarikan permainan tradisional. Ini masih berupa pendapat, ya, anak-anak, masih berupa argumen. Oke, berikutnya pernyataan ajakan, anak-anak. Mengapa ini masuk ke pernyataan ajakan? Kamu pahami teksnya, kalian baca teksnya. Isi dari teks itu perlunya melestarikan kembali permainan tradisional. Ya, di situ adanya ajakan, anak-anak. Adanya ajakan pada paragraf tersebut dengan menggunakan kata perlu. Disampaikan secara implisit, anak-anak. Perlunya, ya gitu ya, anak-anak. Kamu pahami kalimat ini, ya. Oleh karena itu kita perlu untuk melestarikan kembali permainan-permainan tradisional untuk mempertahankan kebudayaan kita yang hampir ditinggalkan oleh generasi muda saat ini, terutama bagi anak-anak. Permainan-permainan tradisional akan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan asing mancanegara. Pernyataan ajakan yang ada di dalam paragraf ini itu disampaikan secara implisit, anak-anak. Kamu pahami kalimat demi kalimat paragraf ini, maka di sana akan secara implisit adanya ajakan untuk pelestarian kembali permainan tradisional tersebut. Oke, berikutnya penegasan ulang. Ya, permainan tradisional memang sudah seharusnya mendapat perhatian khusus. Permainan tradisional bagian dari kebudayaan kita. Kebudayaan yang memiliki nilai-nilai luhur akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ini merupakan kesimpulan terkait perlunya perhatian khusus pada permainan tradisional. Ya, karena ini berupa kesimpulan dan penegasan kembali dari apa yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya, maka bagian ini masuk pada penegasan ulang.
Anak-anak, berikutnya nanti akan saya kirimkan lembar kerja peserta didik yang ada di WA Group ya anak-anak. Ya, di sana nanti ada teks ya, teks persuasi. Silahkan kalian analisis berdasarkan petunjuk yang ada di sana ya. Di lembar kerja peserta didik ada petunjuknya. Ini saya hanya menegaskan kembali. Yang pertama, silahkan nanti kalian baca teks yang sudah tersedia. Selanjutnya analisislah secara mandiri struktur teks persuasi tersebut. Ya, lalu tuliskanlah jawabanmu di kolom kosong yang ada di dalam teks tersebut. Andai kata kalian tidak bisa mengunduh lembar kerja itu, maka kalian boleh menulis di kertas atau di buku kalian, anak-anak. Setelah kamu tulis jawaban kalian masing-masing, maka silakan kalian berpasangan dengan temanmu untuk mendiskusikan jawabanmu yang telah kalian temukan tadi. Setelah kalian selesai untuk berdiskusi, masing-masing anak berdiskusi untuk menyamakan pendapat, mungkin nanti di sana kamu menemukan jawaban-jawaban baru, kamu tulis kembali pada kertas kosong, lalu kalian namai kelompok kalian itu tadi, anak-anak. Lalu kirimlah hasil kerja kelompokmu ke WA Group. Nanti beberapa anak, beberapa pasangan diwakili salah satu anak saja, nanti kalian bisa presentasi hasil pekerjaan kalian. Selanjutnya kalian nanti akan mendengarkan komentar-komentar dari kelompok lain. Setelah kalian mendapatkan komentar itu, segeralah perbaiki hasil kerja kelompokmu tadi. Anak-anak, ini adalah contoh lembar jawaban kalian ya. Kamu tulis pasangan kalian, kamu beri nama buah saja. Jadi kelompok kalian kamu beri nama buah. Ini ada pasangan semangka. Nama Lena dan Rosiana. Ini pasangan jeruk. Namanya Yoga dan Dian ya, ini Yoga dan Dian. Nah, nanti jawaban kamu tadi ya, hasil diskusi kamu tuliskan di sini. Selanjutnya kalian kirimkan ke WA Group ya anak-anak. Oke, selanjutnya setelah kalian kirimkan, nanti ada beberapa anak yang presentasi. Silahkan kalian yang mau presentasi langsung menyampaikan presentasi dengan menggunakan voice di grup kelasmu. Ya, nanti setelah kamu presentasi maka akan ditanggapi oleh kelompok lain anak-anak.